Bunda Laili ya. Hari ini mau memberikan sosialisasi perilaku hidup sehat bagi pertumbuhan anak remaja. Jadi nggak jauh dari materi gap yang kemarin. Gitu ya adik-adik, masih semangat? Masih semangat lagi? Pagi, luar biasa, tetap semangat. Tepuk semangat, semangat, semangat. Sudah siap untuk memulai materi siang hari ini? Oke, untuk siang hari ini ada beberapa materi yang kami sampaikan, terutama mengenai jajanan adik-adik. Yang pertama ini ada kunci keamanan untuk sekolah, pangan jajanan anak sekolah. Jadi disingkat dengan PJAS. Jenis pangan jajanan anak sekolah pertama adalah dari makanan. Yang pertama adalah makanan atau camilan snack yang dikonsumsi di luar makan utama. Yang kedua harus mengandung buah-buahan. Yang ketiga minuman baik siap saji maupun yang terkemas ya. Jadi harus higienis. Yang keempat makanan sampingan ya. Oke, next slide. 5 kunci amanan pangan di sekolah. Yang pertama, kenali pangan secara aman. Yang kedua, beli pangan yang aman. Ketiga, baca label dengan seksama. Keempat, jaga kebersihan. Dan yang kelima, catat melaporkan apa yang ditemukan. Kunci pertama apa dek? Kenali pangan yang aman. Kenali yang pangan maksudnya adalah satu, biasakan kalau membeli jajan bebas dari cemaran biologis. Cemaran biologis termasuk di dalamnya bebas pencemaran ya, pencemaran dari bakteri, kemudian ada virus ya, usahakan memang yang higienis. Kedua, cemaran kimia ya. Kemudian yang ketiga ada cemaran secara fisik atau benda asing. Nanti akan kita uraikan. Oke, ini yang pertama, kunci 1 tadi, kenali pangan yang aman ya. Ini harus bebas dari cemaran bakteri yang tadi ya, ini bebas dari bahaya biologis ya, yang harus dihindari adik-adik ketika jajan. Pertama adalah pastikan tempatnya bersih ya, makanannya tidak bersih. Kan nggak mungkin mbak adik-adik mau jajan tapi makanannya basi ya kan. Oke. Bahaya biologis itu artinya pastikan ketika adik-adik makan atau cari tempat jajan yang bersih, dan yang kedua makanannya enggak bersih ya. Ketiga, kemasannya enggak rusak, baik itu dari tampilan, biasanya itu susu jangan dibeli ya. Kemudian yang ketiga, warna, rasa dan baunya tidak menyimpang. Dicicipi kalau sudah enak jangan dibersihin. Nggak bisa dilihat kan tampilannya begitu tidak enak, tidak bagus, musuh biasanya. Yang kunci pertama dari bahaya kimia, pilih makanan yang tidak bosan. Kenapa? Kalau kita memilih makanan yang bosan, itu ada zat berupa zat karsinogenik, yang dimana zat karsinogenik itu salah satu pemicu terjadinya kanker di dalam tubuh kita. Sehingga pastikan ketika adik-adik jajan adalah memilih makanan yang tidak gosong. Apa malah senang jajanan sing gosong? Bakso banget, biasanya kan gosong-gosong enak ya. Ya mulai sekarang harus dipilih. Kalau memilih jajan harus selektif ya. Kemudian ada yang tidak dibungkus dengan kertas bekas dan koran. Kenapa?
Karena ya itu tinta bekas yang ada di koran ataupun apa namanya kertas bekas itu ada kandungan timbalnya. Ya, timbal itu sejenis zat kimia yang apabila bereaksi di dalam senyawa tubuh kita, dia akan memicu terjadinya satu jantung. Ya, kemudian hipertensi ataupun penyakit lain yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga, tidak mengandung bahan berbahaya. Misalkan kayak borak. Borak itu fungsinya untuk apa, Dek? Ada yang tahu nggak? Enggak? Enak kan? Hati-hati karena itu salah satu berupa borak jeli dengan kemungkinan atau formalin. Mengawetkan mayat. Saya analogikan. Pengawet mayat kok ditaruh makanan, kalian takut nggak? Takut nggak ya? Formalin ya, jadi itu pengawet mayat. Jadi kalau dicampurkan di bahan makanan sangat berbahaya. Selanjutnya tidak menggunakan bahan tambahan seperti ini ya, tidak berasa getir atau rasa pahit dan tidak wajar. Jadi ada tambahan pewarna makanan itu juga nggak boleh. Jadi harus kalian hindari. Aman dari bahan kimia, tulis 1, tidak gosok, 2, tidak dibungkus kertas, 3, tidak mengandung bahan berbahaya, 4, tidak ada BTP. Oke, ini ya, ini ada bahan berbahaya fisik, aman dari fisik. Pernah nggak kalian jajan itu misalkan menemukan rambut? Ya, itu salah satu bahan yang gak aman. Oke, kedua, ono kuku atau serangga. Pernah ya? Ono lalate misalkan. Iya enggak? Nah, itu berarti hati-hati. Biasanya kalau ada lalat, kalau nggak ada kukunya, kalian tetap makan apa buang? Dimakan apa dibuang? Buang ya. Jadi jangan dilanjutkan. Itu berarti sudah tidak aman. Yang ketiga, misalkan jajan ada kerikilnya, pernah nggak? Yang benar naik kerikilnya sak terus bisa bangun ya, Cak ya. Ini hendaknya tidak dibungkus dengan pembungkus yang disetrapes. Alternatif lain ya, pokoknya harus dihindari dulu. Yang ada strapesnya, karena itu nanti bahaya ketika nggak benar-benar jeli dalam membuka kemasan. Alternatif lain ya, pokoknya harus dihindari dulu. Yang ada strapesnya, karena itu nanti bahaya ketika nggak benar-benar jeli dalam membuka kemasan. Oke, aman secara fisik. Lanjut. Ini kunci yang kedua. Tadi itu kunci yang pertama, kunci yang kedua. Kunci yang kedua ada beli pangan yang beli pangan yang aman. Yang pertama adalah beli pangan di tempat yang bersih. Kira-kira adik-adik kalau pas jajan memilih kantin atau tempat yang bersih nggak? Misalkan ada berjejer 2, yang satu kotor, yang satu bersih. Kalian pilih yang mana? Bersih. Oke, pastikan tempat jajannya bersih. Oke, kalau dari luar sudah penuh, nggak usah dibeli. Ya, betul. Yang pertama kategori bersih itu ya, terlindung dari sinar matahari, debu, hujan, dan angin. Lalu tidak ada serangan binatang peliharaan dan sekitarnya. Misalnya kucingnya akeh. Nyaman nggak kalian pas makan diganggu kucing-kucing? Enggak, oke. Ketiga, memiliki fasilitas cuci tangan. Kalau di sekolah, saya yakin sudah disediakan cuci tangan. Kemudian pastikan peralatannya makan selalu bersih. Kemudian ada pencuci peralatan yang selalu diganti dan pangan yang disajikan ditutup untuk melindungi dari pencemaran. Dari penjual yang sehat dan bersih. Kan biasanya penjualnya sudah kelihatan bersih apa enggak, ya kan? Dilihat dari mana?
penjualnya pakai masker. Kedua, lap kain yang digunakan bersih. Yang ketiga adalah penjual memegang tangan dengan sarung tangan. Selanjutnya penjual memakai celemek. Ya, pakai celemek minimal melindungi badannya. Oke, next selanjutnya. Kunci yang kedua, beli pangan yang aman. Di poin ketiga adalah pilih makanan yang telah dimasak. Ya, pilih makanan yang telah dimasak. Hindari mengkonsumsi pangan yang terlihat kurang matang. Pernah nggak sih makan makanan yang kurang matang? Contohnya apa? Ada bisa nyebutin nggak? Apa bu? Telur. Iya benar, telur. Paling suka nih cowok-cowok biasanya makan telur setengah matangnya nggak dek? Cowok-cowok suka makan telur setengah matang nggak? Enggak ya, jangan. Benar-benar harus diolah secara matang. Karena ada bakteri salmonella di dalam telur yang diolah tidak secara matang. Dan bakteri salmonella itu salah satu penyebab terjadinya atau berkembangnya dari virus tipes. Ya dek ya, itu salah satunya. Kemudian selanjutnya pilih makanan berkuah yang disajikan secara panas. Jadi ini istilahnya enggak panas-panas banget ya, beda ya. Melocot langsung kalian makan enggak. Jadi setidaknya sudah tahu melalui proses pengolahan. Itu adalah pilih makanan yang telah dimasak. Oke, selanjutnya next slide. Yang keempat masih di kunci kedua ya, beli pangan yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik. Ingat sih wadai lusuh, wadai reket ojo ditemul. Oke, poin kelima adalah konsumsi pangan secara benar. Untuk konsumsi pangan secara benar, ini yang terkandung di dalamnya ada buah dan sayur harus dicuci bersih sebelum dimakan. Jadi yang namanya buah itu sebelum dipasarkan, itu kan melalui proses pengolahan terlebih dahulu nih. Diolahnya dipakai apa? Disemprotnya lilen sebagai salah satu pengawet. Lilen biar nggak cepat busuk, sehingga sebelum ke tangan konsumen ya, konsumen ini sebelum makan baiknya adalah dicuci dengan air mengalir. Biar apa? Biar si lilennya itu, semprotan lilennya itu luruh, artinya sudah hilang dari lapisan kulit buah yang mau dimakan. Oke, itu ya contohnya kayak anggur itu kan harus dicuci dulu. Oke, kemudian yang kedua, buah dan sayur harus dicuci. Ketiga, jangan membeli makanan yang basi dan berlendir. Ya, ketiga, beli minuman yang harus dingin dan tetap dingin. Kemudian yang keempat, beli pangan yang masih hangat atau melalui proses pengolahan. Kunci ketiga, baca label dengan seksama. Nah, ini keterangan pada label. Keterangan pada label itu ada satu nama produk, kemudian nama dagangnya, isi berat bersih, nama dan alamat produsen, izin edar, ada daftar bahan, cara penyajian, ada stiker halal atau tidak yang dikeluarkan oleh BPOM atau MUI, kemudian tanggal kode produksi dan tanggal kedaluarsanya. Jadi harus dicek, jangan asal jajan. Jadi sebelum membeli pangan olahan harus ingat klik, ya harus ingat apa deh? Klik itu yang pertama mendengar, itu kemasan, yang ada, izin edar dan nama kedaluarsanya. Yang keempat, jaga kebersihan. Jaga kebersihan itu yang pertama ada cuci tangan. Kedua, penjaga kebersihan habis jajan wajib membuang sampah di tempatnya. Yang ketiga, menjaga lingkungan tetap bersih. Oke. Yang kedua, setelah memegang uang dan benda lainnya. Ketiga, setelah dari toilet. Setelah dari toilet itu adalah penghentiannya setelah BAB ataupun BAK. Yang keempat, setelah memegang hewan. Kunci yang kelima, catat apa yang ditemui. Jadi ini bisa melalui aplikasi BPOM, ya.
Bisa kita download melalui aplikasi Play Store, kemudian kita laporkan sesuai dengan keamanan PCAS ya, JCS.